أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Pagi ini kita sudah tiba di hari raya Idul Fitri. Itu artinya apa, Bapak Saudara sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta dia akan yakin kalau kita sudah meninggalkan dunia. Selama kita masih hidup, selama nafas kita masih ada di kandung badan, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad untuk senantiasa menjadi biafatan fi ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bapak Saudara sekalian, itu hanya perjalanan dari instansi
beribadah untuk memperjuangkan ketakwaan. Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, Maka dengan kegiatan yang lain, yakni membantu hubungan baik dengan saudara, membantu hubungan baik dengan tetangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha, Makanya di dalam sebuah Islam ini dinyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insya Allah hanya dengan itu Bapak Saudara sekalian, Bapak semua dan Ibu Saudara sekalian akan dinilai oleh hingga Allah. pagi ini kita semua masih diberi kesehatan. Kita semua masih memiliki kesempatan sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri di masjid yang sangat mulia. Tapi kita sekaligus Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, di hari yang mulia hari Idul Fitri ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman, hanya dengan takwa, insyaallah derajat kita akan dirangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal muslimun jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Tak terasa pagi ini kita sudah tiba di hari raya Idul Fitri. Itu artinya apa Bapak Saudara sekalian? Itu artinya kita semua sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan beribu-ribu keistimewaan. Seperti saya selama bulan Ramadan kita bersama-sama berjuang. Semua di antara kita sudah berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari kita tidak henti berpuasa, kita menahan haus, kita menahan lapar. Pada malam hari kita masih harus melakukan sholat tarawih, kita harus i'tikaf, kita harus tadarus tiada putus. Itu artinya apa Bapak Saudara sekalian? Semua di antara kita artinya memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang lebih baik. Artinya apa? Ramadan ini kembali menunjukkan bahwa sejatinya kita semua memiliki kesanggupan untuk senantiasa meningkatkan ibadah, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak Saudara sekalian, masalahnya seringkali terjadi ketika bulan Ramadan berakhir, seringkali semangat ibadah kita menurun, seringkali semangat kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah juga ikut memudar. Padahal Bapak Saudara sekalian, di dalam hadis Nabi sudah diingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita bertakwa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, itu tidak boleh mengenal tempat,
berhenti beribadah Bapak Saudara sekalian. Kita hanya boleh berhenti berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bukan karena bulan Ramadan itu sudah selesai, bukan itu. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita hanya boleh berhenti beribadah, kita boleh berhenti untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Selama kita masih hidup, selama nafas kita masih ada di kandung badan, fastaqim kama umirta, semua kita wajib untuk senantiasa beribadah, wajib meningkatkan ketakwaan kita, wajib untuk melaksanakan semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara sekalian mungkin bertanya, bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Bagaimana caranya bisa kita konsisten beribadah, terus memperjuangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mampu menghadirkan suasana bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan yang lain? Salah satu caranya agama memberikan kepada kita adalah dengan menyambung puasa Ramadan dengan puasa di bulan Syawal. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian menyambungnya puasa di bulan Syawal selama 6 hari, maka apa kata Allah? Kana kasyam, kita berpahala orang yang berpuasa itu sama dengan nilai orang yang berpuasa selama setahun penuh. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, marilah kita sambung kebiasaan kita bulan Ramadan, sambung kebiasaan ibadah kita di bulan Ramadan dengan berpuasa di bulan Syawal. Hanya karena itu Bapak Saudara sekalian, insya Allah kita terdidik menjadi orang yang istiqomah, kita terdidik menjadi orang yang senantiasa tekun di dalam ibadah dan terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memiliki tekad untuk senantiasa istiqomah beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertekad untuk melakukan puasa di bulan Syawal. Jangan lupa selanjutnya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Setelah kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka tanggung jawab lain yang menunggu kita adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu membangun hubungan baik di antara sesama manusia. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang paripurna itu tidak cukup hanya beribadah, tidak cukup hanya bertakwa. Lalu apa Bapak Saudara sekalian? Wal arham, kita masih harus menyeimbangkan dengan kegiatan yang lain, yaitu membangun hubungan baik dengan saudara, membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan selalu melakukan silaturahmi. Orang-orang yang sering membangun hubungan baik dengan saudara, dengan tetangga, senang membangun tali silaturahmi, oleh Allah dijamin man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi amrihi falyasil rahimah. Orang-orang itu Bapak Saudara sekalian akan diberikan rezeki yang lapang, pekerjaan yang mudah, rezeki yang mudah. Bahkan tidak hanya itu, orang yang senang membangun silaturahmi, orang yang senang membangun tali persaudaraan dan persahabatan, wa yunsa'alahu fi amrihi, umurnya akan diberikan keberkahan, umurnya akan diberikan umur yang panjang.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, maka hari raya Idul Fitri ini tidak ada lagi. Jadikan ini momentum untuk membangun kembali tali silaturahmi, membangun persaudaraan kita, membangun hubungan kekerabatan. Karena apa? Orang yang semacam ini Bapak Saudara sekalian akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezeki. Tetapi sebaliknya Bapak Saudara sekalian, orang yang tidak senang silaturahmi, orang yang senang menebar kebencian, senang menebar permusuhan, senang provokasi, apa la yaqulul jannata qati'un, kata Allah, orang ini tidak akan pernah diberi kesempatan untuk bisa mencium bau surga. Tidak bisa Bapak Saudara. Bahkan anaknya, istrinya, tetangganya, keluarganya, la tanzilur rahmah, mereka tidak akan diberikan rahmat, tidak akan diberikan keberkahan. Jika di dalam sebuah keluarga itu, jika di dalam kelompok itu, jika di dalam masyarakat itu, jika di dalam kelurahan itu, jika di dalam RT itu, jika di dalam RW itu, di orang ini terdapat satu orang saja yang suka menebar kebencian, suka menebar permusuhan, suka memutus tali silaturahmi, orang ini tidak akan pernah diberikan keberkahan. Bahkan masyarakatnya, keluarganya, warga di sekitarnya juga tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi jadikan momen Idul Fitri ini sebagai kesempatan kita untuk membangun hubungan baik, membangun silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan sahabat kita. Tentu saja yang dinamakan membangun hubungan silaturahmi bukan hanya dengan orang yang selama ini sudah baik dengan kita, bukan dengan rekan kerja yang selama ini sudah menjadi memberi manis kepada kita, bukan hanya dengan teman yang selama ini biasa kita ngopi, bukan itu. Di dalam sebuah hadis dinyatakan laisal wasilu bil mukafi, tidak dikatakan menyambung silaturahmi jika kita hanya datang kepada orang yang selama ini baik dengan kita, yang selama ini sudah memberi manis kepada kita, datang kepada rekan kerja, datang kepada rekan bisnis, itu laisal wasil. Menurut agama itu bukan salah satu cara kita menyambung silaturahmi. Tetapi apa Bapak Saudara sekalian? Walakinnal wasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Tapi yang dinamakan menyambung tali silaturahmi itu adalah ketika kita datang kepada orang yang selama ini membenci kita, selama ini memusuhi kita, selama ini memprovokasi kita, selama ini menjelek-jelekkan kita. Tapi apa wasolaha, kita masih datang, kita masih menyambung tali silaturahmi, itu baru dikatakan silaturahmi Bapak Saudara. Lalu bagaimana caranya kita kalau misalnya saudara kita, teman kita, kerabat kita jauh, tidak mungkin kita datang? Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Inna wal Yawm menyatakan wasilatul qarabati ma ta'intu bihi wasilat ma'murun biha. Salah satu cara kita membangun tali silaturahmi yang dianjurkan oleh agama bisa dengan cara bil mukatabati wal murasalati bisalam. Kalau jauh saudara kita, kalau tetangga kita jauh, saudaranya tidak mungkin dijangkau, maka apa yang bisa kita lakukan? Bil mukatabati wal murasalati bisalam. Setidaknya kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan telepon, kita ucapkan salam, assalamualaikum, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itulah Bapak Saudara sekalian salah satu cara yang dianjurkan agama di dalam silaturahmi. Jika kita dekat dan masih bisa dijangkau, bisa didatangi melalui jalan kaki atau dengan berkendara,
membawa sembako, membawa apa yang dibutuhkan. Tapi kalau kita masih punya kemampuan lagi bil mali, kita juga bisa memberi angpau, memberikan sedikit rezeki yang bisa kita berikan kepada saudara, kepada kerabat maupun tetangga yang ada di sekitar kita. Hanya dengan demikian Bapak Saudara sekalian, maka insya Allah iman dan ketakwaan kita menjadi paripurna, menjadi sempurna. Kita menjadi seorang mukmin yang sejati yang tidak hanya fokus untuk ibadah, tidak hanya fokus untuk menjadi Allah, tapi kita sekaligus menunaikan tugas sebagai khalifatullah, tugas yang selalu menyebarkan kedamaian, menebarkan kerukunan, selalu membangun islahun bainan nas, yaitu harmonisasi di antara sesama manusia. Insya Allah hanya dengan itu Bapak Saudara sekalian, Bapak semuanya, Ibu Saudara sekalian akan dinilai oleh Allah bahwa penjenengan adalah muslim sejati yang tidak hanya dinilai baik di hadapan Allah, tapi insya Allah juga akan dinilai baik di hadapan semua manusia. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Inilah Bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء